selama puluhan tahun negeri asal Jarno Trulli, identik dengan meriam Otto Melara 7662 mm di Indonesia, sebab senjata itu menjadi andalan kapal fregat dan korvet negeri ini untuk menghancurkan sasaran di permukaan dan udara. Kampung Franco Morbidelli kemudian memasok torpedo A244S untuk kapal permukaan ke tanah air Mario Aggi, selain mengekspor torpedo Black Shark bagi kapal selam. Dengan kata lain, tempat kelahiran mobil Fiat ini identik dengan status sebagai ekspor subsistem senjata ke tanah yang sempat memunculkan mobil Timor dan Bimantara. Pada 2019, Italia memasok radar pertahanan udara RAT-31DLM produksi Leonardo ke Indonesia yang dipakai untuk mengawasi ruang udara Indonesia, suatu langkah signifikan di tengah dominasi Thales atas pasar radar pertahanan udara di negeri ini. Sebaliknya, Roma sejak era Orde Baru hingga 2020 tidak pernah menjual major weapon system ke Jakarta, seperti pesawat udara, kapal perang, dan kendaraan lapis baja. Dalam urusan major weapon system, tempat kelahiran spaghetti kalah bersaing dengan negeri asal hamburger, fish and chips, ratatouille, over cheese, dan bibimbap. Italia selama puluhan tahun nampaknya tidak memandang penting secara ekonomi dan politik untuk ekspor peralatan pertahanan ke Indonesia. Negeri produsen Ferrari itu nampaknya cukup puas sebagai pemasok subsistem saja ke tempat kelahiran SMK. Situasi berubah sejak 2020 ketika produsen pertahanan Italia mulai agresif menyasar pasar pertahanan Indonesia lewat sejumlah solusi yang ditawarkan. Secara teknologi, produk Italia tidak kalah dengan produk negara-negara Eropa lainnya. Dari aspek pembiayaan, kredit rating Italia ialah BBB yang tercakup sebagai investment grade, sehingga Jakarta tidak perlu berpikir untuk menguras cadangan devisa hanya demi membeli mesin perang dari Roma. Lembaga keuangan Italia pun siap menjadi insurer atau lender, sehingga Indonesia tidak perlu berpikir untuk menugaskan bank-bank BUMN sebagai lender. Langkah Italia guna mencari cuan dari pasar Indonesia dimulai pada 2021 dengan langkah yang membuat Fincantieri terjerembab. Kalangan kapal perang tersebut menandatangani kontrak akuisisi 6 fregat frame pada 4 Juni 2021 tanpa didukung oleh kepastian anggaran dari lapangan banteng. Saat itu program pengadaan fregat belum tercantum dalam Blue Book 2020-2024, apalagi menerima penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Sonder ketersediaan anggaran, tidak aneh jika kontrak tersebut gone with the wind. Nasib baik baru menghampiri Fincantieri saat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memasukkan program fregat sejenis frame dan dukungannya pada Blue Book 2020-2024 revisi keempat pada Mei 2023. Akan tetapi nasib mujur tersebut tidak lama, sebab pada 28 November 2023 Menteri Keuangan atas persetujuan Presiden memveto Blue Book perubahan keempat dan kembali ke daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPL NJM 2020-2024 revisi ketiga. Nilai DRPL NJM revisi ketiga ialah 25 miliar US dollar, alias sesuai dengan besaran PSP yang sudah disepakati oleh orang nomor 1 di lapangan banteng. Nasib buntung kembali menghinggapi Fincantieri karena Menteri Keuangan hanya akan mengeksekusi program-program akuisisi yang sudah menerima PSP, sementara kegiatan pengadaan fregat sejenis frame belum mendapatkan PSP sama sekali. Tuah Fincantieri dengan PPA baru didapatkan sesudah Menteri Keuangan membatalkan 16 PSP demi program pengadaan kapal kombatan 143 meter dari Italia.
Saat ini akuisisi fregat kelas Town di Revel sudah pada tahap kesepakatan loan agreement dan menantikan pembayaran uang muka oleh Kementerian Pertahanan. Nampaknya dana rupiah murni pendamping baru akan tersedia pada tahun fiskal 2025 sebab kondisi kas negara sedang genting. Walaupun kondisi kas negara sedang genting, tidak ada ide untuk memaksakan penggunaan cadangan devisa Bank Indonesia sebagai uang muka kepada galangan kapal Italia. Akan tetapi, hanya Fincantieri saja yang meraih peruntungan di Indonesia sejak 2020 hingga sekarang. Aviator AP68TP600 keluaran Partai Navia yang telah mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan nasibnya belum jelas sebab belum ada loan agreement. AP68TP600 ialah pesawat sayap tetap dengan kabin yang tidak bertekanan yang mengadopsi dua Rolls-Royce 250B17F1 engine yang diperuntukkan bagi sayap udara Tentara Laut Indonesia. Pesawat yang menggunakan 3 blade buatan Hartzell pada setiap engine tersebut dibeli oleh Medan Merdeka Barat untuk menjadi pesawat pencetak penerbang bagi Puspenerbal, namun bisa pula berfungsi sebagai pesawat angkut jika diperlukan. Kalau Jakarta jadi mendatangkan pesawat yang kini diproduksi oleh Vulcan Air, nampaknya TNI Angkatan Laut akan menjadi pemakai pertama di Indonesia, namun tidak menyandang status first export customer. Pembuat pesawat lainnya dari tempat Alessandro Bastoni juga belum unjuk kesaktian di kampung Yakob Sayuri, ialah Leonardo yang dahulu dikenal sebagai Agusta Westland. Sesudah tertimpa nasib naas di Indonesia kurang dari 1 dasawarsa lalu karena kasus AW101, Leonardo belum mampu kembali memamerkan tajinya di pasar rotorcraft pertahanan Indonesia. Pasar helikopter militer masih didominasi oleh Airbus Helicopters, Bell Textron, dan Sikorsky Aircraft, di mana Sikorsky adalah pemain baru di pasar ini. Pasar TNI Angkatan Udara masih didominasi oleh produsen H225M, sedangkan Bell Textron dan Airbus Helicopters berbagi pasar di TNI Angkatan Laut. Adapun pasar TNI Angkatan Darat masih dikontrol oleh Bell Textron, walaupun mulai digerus oleh Sikorsky Aircraft. Alenia Aeronautica melakukan manufaktur pesawat sayap tetap G222 yang sekarang dikenal sebagai C-27J, di mana pada hampir 3 dekade lalu G222 bersaing dengan CN235-330 Phoenix dalam proyek R5190 di tanah air kaum aborigin. Sempat berganti nama tanpa menggelar selamatan menjadi Alenia Air Maki. Kini Alenia Air Maki sudah bersalin menjadi Leonardo dengan portofolio pesawat sayap putar dan pesawat sayap tetap. C-27J memiliki peluang pasar di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan jika aspirasi sayap udara tentara laut negeri ini untuk mengimpor pesawat karya anak bangsa Italia tersebut direstui oleh Kementerian Pertahanan. Tentu saja Leonardo harus berkompetisi melawan Airbus Defence and Space dan atau PT Dirgantara Indonesia guna memperebutkan pasar pesawat angkut Puspenerbal, di mana secara politik dua pihak yang terakhir memiliki posisi tawar yang lebih bagus daripada pembuat pesawat dari Roma. Masa pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029 ialah tempo yang menjanjikan peluang bagi pabrik-pabrik mesin perang dari negeri yang tidak memproduksi biskuit Roma tersebut. Fincantieri sudah pasti akan kembali menawarkan solusi kapal permukaan dan kapal selam dengan bermitra dengan sebuah galangan partikuler daripada dengan galangan BUMN. Leonardo boleh jadi akan menyodorkan helikopter seperti AW101 dan atau AW149 di samping akan menyorongkan C-27J. Vulcan Air kini menantikan nasib kelanjutan kontrak Aviator AP68TP600, sementara belum jelas apakah pada kurun waktu 2025
2029 akan kembali menawarkan pesawat yang sama kepada Indonesia. Sedangkan pesaing produsen-produsen asal Italia diperkirakan akan berasal dari Eropa dan Amerika Serikat seperti Naval Group, Airbus, Peltextron, dan Sikorsky.